Cuma modal tampang sok berwibawa dan skill acting kelas Hollywood, orang ini mampu menipu orang kaya sampai miliaran dolar. Gila nggak nih? Ini bukan film. Ini kisah nyata dari seorang penipu ulung yang ngaku-ngaku pangeran Arab Saudi selama 30 tahun. Perjalanan mewahnya berakhir konyol gara-gara satu kesalahan kecil di meja makan. Dia lupa kalau pangeran Arab nggak boleh makan daging babi. Siapa dia dan bagaimana dia bisa menipu seluruh dunia? Siap-siap, karena ini adalah kisah Anthony Gignac, sang pangeran Arab palsu. Coba bayangin, Anthony Gignac lahir dari keluarga miskin di Kolombia. Masa kecilnya keras, sampai dia kabur dari rumah karena perlakuan kejam ayahnya. Akhirnya dia diadopsi oleh keluarga di Michigan dan namanya diganti. Tapi kehidupan barunya nggak instan bikin dia bahagia. Anthony tumbuh jadi anak yang sering dibully karena gemuk dan berkulit coklat. Nah, di tengah kesendirian itu, dia nemuin satu acara TV yang mengubah total hidupnya, Lifestyle of the Rich and Famous. Acara ini secara nggak sadar masuk ke dalam bawah sadar Anthony dan bikin dia punya satu obsesi gila, jadi kaya raya apapun caranya. Obsesi itu langsung memunculkan bakat buruknya, yaitu menipu. Kasus penipuan pertamanya pecah saat dia baru umur 12 tahun. Bayangin aja guys, umur dia baru 12 tahun tapi udah pede banget nelpon dealer mobil. Dia ngaku pangeran Saudi yang mau dibeliin Mercedes-Benz oleh ayahnya. Gila nggak sih? Saking jagonya ngibul, dia sampai diizinin test drive mobil mewah, padahal kakinya belum nyampe pedal. Karena gangguan psikologisnya ini, Anthony kabur dari rumah di usia 17 tahun dan dimulailah petualangan penipuan seumur hidupnya. Dia pindah dari kota ke kota, California, San Francisco, sampai Hawaii. Gayanya selangit, dihabisin sekitar 160 juta cuma buat beli limosin dan makan mewah. Setiap kali dia check-in di hotel paling mewah, tagihannya pasti membengkak. Di Hawaii, tagihannya sampai 320 juta yang dia bayar dengan menjual tambang fiktif ke tamu hotel lain. Siklus ini terus berputar. Nipu, kemudian hidup mewah singkat, kemudian ketangkap polisi. Anthony bahkan udah ditangkap kayaknya lebih dari 27 kali. Pernah di Chicago, Anthony terancam dihukum berat. Dia pun ngide cari pengacara top bernama Oscar Rodriguez. Dengan skill narsistik dan manipulatifnya, dia berhasil meyakinkan Oscar bahwa dia beneran pangeran Arab. Setelah beres sidang, Anthony kepepet bayar denda. Dalam 30 menit, modal ngaku pangeran Arab Saudi, dia berhasil nipu American Express dan mendapatkan kartu kredit dengan limit sekitar 200 juta dolar. Itu sekitar 3,3 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Setelah itu, Anthony sadar. Bukan sadar untuk taubat, tapi dia sadar bahwa dia jago ngibul. Tapi dia butuh orang yang ngerti bisnis buat scam yang lebih gede. Dia pun merekrut Carl Martin Williamson, seorang banker di London. Mereka mulai bisnis gede. Mereka berhasil ngibulin 26 investor buat beli saham Aramco, perusahaan minyak super gede di Saudi, yang padahal itu palsu. Total uang yang mereka kumpulin sekitar 8 juta dolar atau sekitar 132 miliar. Anthony pun makin pamer gaya hidupnya di Instagram. Emang dasar narsistik. Nah, ini dia bagian yang paling ngakak guys. Target mereka selanjutnya adalah Jeb Soper, seorang konglomerat yang hotelnya lagi banyak utang. Jeb seneng banget karena pangeran Arab mau investasi. Awalnya Jeb ini curiga, tapi karena diancam oleh Anthony, dia panik dan malah ngasih hadiah gelang berlian Cartier mahal ke Anthony biar damai. Pas lagi makan malam mewah, disinilah kesalahannya terjadi. Anthony yang katanya pangeran Saudi yang harusnya muslim taat, itu dengan santainya pesan prosciutto. Tunggu, apa? Prosciutto, itu daging babi guys. Jeb Soper langsung ngeh, pangeran Arab muslim tidak mungkin pesan daging babi di depan umum. Kecurigaan Jeb Soper makin kuat. Dia langsung cek Instagram Anthony dan nemuin postingan yang isinya Anthony lagi minum alkohol, melihara anjing, dan judi. Semua hal yang dilarang keras buat keluarga Saudi yang taat. Jeb sadar dia udah kena tipu besar-besaran. Jeb Soper langsung lapor FBI. Anthony sempat kabur keliling dunia seperti ke London, Paris, dan Dubai. Tapi akhirnya ketangkap pas balik ke Amerika. Anthony pun divonis 18 tahun penjara. Rekannya yaitu Carl, dia juga ketangkap.
Tapi karena takut dipenjara lama, dia bunuh diri secara tragis. Anthony Gignac akhirnya terkenal, tapi bukan sebagai pangeran Arab kaya raya, melainkan sebagai penipu ulung yang skemnya terbongkar cuma gara-gara salah pesan menu makanan. Sial banget nggak tuh Anthony?